Halo, selamat pagi untuk kita semua. Dalam video ini, saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat. Makalah ini yang berjudul Modal dan Pola Sosial yang Dilakukan Masyarakat pada Konflik Tanah di Besipai. Nah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Oke, baik, nama lengkap saya Alexius Fantus dengan NIM 1803030094. Saya mahasiswa sosiologi semester 5. Nah, baik, untuk tidak berpanjang waktu, mari kita langsung bahas makalah ini. Yang pertama dari bab 1. Bab 1 itu dengan pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Sebagai modal dasar pembangunan nasional, tanah mempunyai karakteristik yang unik, yaitu multidimensional, multisektoral, dan multidisiplin. Oleh karena itu, harus dikelola secara cermat dan masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Sebagai negara yang bersistem agraris, tanah merupakan lahan kehidupan yang sangat layak dan kompleks bagi tiap-tiap orang yang mencapai kemakmuran di berbagai bidang. Yang mana tanah itu sendiri juga merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu bangsa, dan manfaatnya harus diusahakan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan salah satu faktor terpenting dan harta yang paling berharga yang banyak diminati oleh setiap warga, khususnya warga negara Indonesia yang sebagian besarnya penduduknya hidup di sektor pertanian. Tanah juga merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga. Manusia pun merasa aman untuk tinggal atau membangun rumah, bangun tempat usaha, tepatnya bercocok tanam dan sebagai harta kekayaan. Tanah sendiri merupakan sumber daya alam yang memberikan kehidupan bagi manusia dari segi pertanian, peternakan, perkantoran, tempat tinggal, dan sebagainya. Maka manusia sangat membutuhkan tanah untuk menentukan keberadaan dan menggantungkan keberadaan tanah untuk berpijak. Tanah mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidupnya sampai meninggal dunia, menginginkan susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraris. Langsung bab pertama menyangkut pendahuluan. Yang pertama itu faktor penyebab terjadinya konflik. Menurut Ichan Malik dalam berita Safirhi mengangkat bahwa di Indonesia ada 5 sumber konflik utama, yakni yang pertama itu sumber konflik struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari pemerintah pusat kepada daerah.
Yang kedua itu sumber konflik kepentingan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan budaya yang dominan. Yang ketiga, sumber konflik nilai berkaitan dengan persoalan adat, ideologi, dan interpretasi nilai agama. Yang keempat itu konflik sosial psikologis berkaitan dengan persoalan salah persepsi, sikap yang negatif, dan persoalan identitas kelompok dan daerah. Yang kelima itu konflik data berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data. Wujudnya sangat jelas, misalnya pada manipulasi sejarah di konteks ulang kondisi saat ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik merupakan akar mula terjadinya konflik pada masyarakat, baik itu berupa peradaban antara individu, perebutan sumber daya alam, dan pelanggaran hak. Adapun temuan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah adat di Besipai menurut yang peneliti temukan, yakni bahwa pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan masyarakat adat Pubabu Besipai. Tujuan kesepakatan bersama dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh tua-tua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982 dengan tujuan pelaksanaan proyek percontohan identifikasi peternak Besipai di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Timur Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan daerah Weekam, Mio, Polo, dan Linamutu. Pelaksanaan proyek tersebut memakai luas wilayah 6.000 hektar. Kemudian yang kedua, bahwa di tahun 1982 sampai tahun 1987 kerjasama antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia dengan program percontohan pembibitan ternak. Namun dalam kurun waktu 5 tahun, program tersebut tidak berjalan sehingga program tersebut dipinjamkan kepada Dinas Kehutanan melalui program Gerhana atau Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan yang melibatkan 4 desa, yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Weekan, dan Desa Enuneten di Kecamatan Atambua Selatan dengan luas mencapai 6.000 hektar. Yang kemudian kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga tahun 2008. Padahal masyarakat adat tidak pernah diminta persetujuan penggunaan kawasan tersebut sebagai program Gerhana. Nah, di tahun 1995 Dinas Kehutanan mengeluarkan nomor registrasi tanah kehutanan atau NTK nomor 29 yang termuat dalam berita Peta Batas Negara merupakan kawasan hutan negara
yang ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur seluas 2.900 hektar. Kemudian di tahun 2003 sampai 2008, Dinas Kehutanan Timur Tengah Selatan telah melakukan pembatasan dan pembakaran hutan adat Pubabu. Akibatnya 1050 hektar hutan adat Pubabu menjadi gundul. Areal kawasan hutan adat Besipai di Desa Linamnutu dan Desa Mio Kecamatan Atambua Selatan adalah hutan negara dan merupakan kawasan hutan diolah oleh Dinas Kehutanan dengan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2007 yang diluncurkan atau lanjutan ke tahun 2008 dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Tahun 2008 belum ada, namun program gerhana yang dilaksanakan pada tahun 2008 ini merupakan luncuran atau lanjutan dari gerhana tahun 2007. Tempat lokasi kawasan hutan Koa, Besipai, Desa Linamnutu dan Desa Mio, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang termuat dalam Berita Tata Batas Negara tahun 1995 yang merupakan kawasan hutan negara yang ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur seluas 2.900 hektar. Ditemukan di daerah kawasan hutan Pubabu Besipai terdapat banyak ditumbuhi pohon kayu produktif berupa jenis pohon kanunak, pohon manufunu, pohon jati, pohon niko, pohon kayu merah, pohon kayu besak kurang lebih dari 4 meter dan rumpun bambu yang tingginya kurang lebih 20-25 meter dan sudah dalam keadaan terbakar. Yang kedua itu model dan pola sosial yang dilakukan masyarakat dan NGO pada konflik tanah di Besipai. Yang pertama itu model pendekatan penyelesaian konflik. Nah, model penyelesaian konflik tanah adat di Besipai dapat dikategorikan pada beberapa pendekatan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik perkebunan secara umum di Indonesia terbagi atas pendekatan hukum, administratif, politis, dan alternatif penyelesaian konflik. Sedangkan penyebab terjadinya konflik tanah adat di Besipai disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab terjadinya konflik tidak dapat digeneralisir secara umum, tapi dapat dilihat dari berbagai pandangan beberapa pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Kedua, pola penyelesaian konflik. Pola penyelesaian konflik tanah adat di Besipai, hasil penelitian menunjukkan konflik tanah yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah daerah bersifat struktural maupun horizontal. Desa Besipai mengandung potensi alam yang indah dan subur. Diperhadapkan pada konflik pembebasan lahan serta hak masyarakat adat tidak terselesaikan. Pola penyelesaian konflik tanah adat di Besipai melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan alternatif melalui diskusi dan mediasi, pendekatan administratif melalui proses meninjau lapangan dan pengukuran
ulang oleh BPN. Dan langkah terakhir melalui pendekatan hukum untuk mengakomodir jika ada pihak-pihak yang masih merasa tidak puas dengan hasil peninjauan lapangan dan pengukuran lapangan. Nah, dari uraian singkat model dan pola penyelesaian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat dalam berbagai alasan diawali dengan proses negosiasi dari para pihak. Manakala proses negosiasi tidak tercapai, maka aparat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut, mengupayakan mediasi dengan mendapatkan keterangan dari para pihak mengenai duduk persoalan dari sengketa dan memberikan suatu alternatif jalan keluar yang diperkirakan dapat diterima oleh para pihak. Dengan tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan agar tidak terjadinya tindakan-tindakan dari para pihak yang tidak diinginkan. Yang berupa tindakan kekerasan. Dalam kasus-kasus yang sudah menimbulkan tindakan kekerasan, maka upaya yang dilakukan oleh pihak penyelesaian sengketa tetap dalam wadah mediasi dan kalaupun jalan keluar belum dapat ditemukan, tetap pula dilakukan pengawasan konflik kekerasan yang terjadi tidak berkelanjutan. Yang berikut mengenai dengan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik tanah berdasarkan keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah konflik tanah adat di Besipai. Menurut Delzi Suifona Dewi, peranata yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani konflik lahan yang merupakan tanah masyarakat adat dalam bentuk yang pertama itu proses fasilitasi. Pemerintah daerah memfasilitasikan permasalahan konflik tanah wilayah dengan menyediakan tempat untuk melakukan upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang kedua, proses mediasi. Pemerintah daerah menjadi pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, namun membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian resolusi konflik adalah bentuk-bentuk upaya penyelesaian konflik yang bisa dilakukan oleh para pihak yang berkonflik, seperti mediasi, negosiasi, dan konsilisasi, dengan tujuan kata lain memuaskan kedua belah pihak atau tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan perdamaian konflik. Proses penyelesaian konflik dengan adanya tuntutan dari masyarakat desa Besipai dilakukan melalui berbagai cara. Tujuannya adalah memberikan informasi terhadap status lahan secara legal, formal, dan historis. Permasalahan hutan adat Pubabu merupakan permasalahan yang sangat serius karena terkait dengan hak masyarakat atas tanah adatnya dan masa depan masyarakat adat di hutan adat Pubabu.
Masyarakat mempunyai dokumen hak atas hutan Pubabu dan adanya bukti-bukti adat atau batas adat sehingga pemerintah tidak bisa secara arogan memaksa masyarakat meninggalkan hutan adatnya. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adat secara aman tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri. Untuk itu perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebagai cara satu-satunya menyelesaikan masalah. Kehadiran pemerintah harus memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bila tanah tersebut memang benar milik masyarakat adat Pubabu, maka pemerintah harus memberikan kepada masyarakat. Bila itu milik pemerintah, maka masyarakat juga harus merelakan tanah tersebut. Pemerintah juga harus melihat kembali lagi perjanjiannya. Bila memang masa berlaku perjanjian tanah sudah selesai, maka pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama menyelesaikan masalah. Apakah melanjutkan kontrak sewa atau menjadi hak milik. Nah, untuk bab yang ketiga menyangkut dengan penutup. Sini dapat ditarik kesimpulan konflik yang terjadi di desa Besipai belakangan ini oleh berbagai faktor, mulai dari adanya sosialisasi, tidak adanya sosialisasi, kurangnya terbuka pemerintah kepada masyarakat, ada perbedaan kepentingan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas proyek. Bentuk konflik yang terjadi di Besipai adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Sementara konflik horizontal terjadi dalam masyarakat itu sendiri, antara kelompok pro dan kelompok kontra. Nah, upaya solusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan perusahaan antara lain melakukan negosiasi, konsolidasi, mediasi, dan terakhir arbitrasi. Nah, oke, baik. Mungkin sekian saja video menyangkut dengan makalah yang telah saya buat, yaitu makalah model dan pola yang dilakukan masyarakat pada konflik tanah di Besipai. Jika ada kekurangan informasi, saya minta maaf. Dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dalam membuat makalah ini. Oke, sekian dan selamat pagi.